Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Saya berdoa kita semua dalam sukacita yang selalu dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, dan firman-Nya yang selalu tetap meneguhkan janjinya untuk kita semua. Kita akan lihat dalam kitab Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. 16. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batu dan tidak ada kecurangan padanya. Kita tahu bersama-sama ini adalah tulisan keyakinan orang-orang benar, orang-orang yang tidak pernah meragukan janji Tuhan. Usia boleh bertambah, kekuatan secara fisik bisa saja berkurang, namun penulis ini berkata kepada kita hari ini adalah orang benar akan bertumbuh seperti pohon kurma, di mana ketika ada badai, panas terik, hujan tidak akan menggoyahkan, tidak akan membuat dia tidak berdaya. Malah sebaliknya firman Allah berkata, dia akan bagaikan pohon kurma. Kita tahu proses pertumbuhan dari pohon kurma ini harus melalui proses yang luar biasa. Namun kita ketahui juga bersama, pohon kurma adalah salah satu pohon yang termasuk tahan dalam segala hal, dalam semua ujian. Dia harus berjuang untuk tetap menghasilkan buah di tengah-tengah kesulitan. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, hukum orang benar, karakter orang benar. Dia bagaikan pohon kurma, tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Berbahagialah, kita adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Saya ulangi lagi, berbahagialah, kita adalah orang-orang yang termasuk kategori orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan untuk mengalami kemenangan, untuk menikmati kemuliaan yang Tuhan Yesus sudah sediakan bagi orang benar. Sekali lagi, bagi orang benar. Tentu orang benar yang dimaksudkan di sini adalah orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan, orang yang selalu
kepercayaannya kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi sesulit apapun. Dia tetap percaya bahwa kebenaran yang dia dapatkan di dalam Kristus Yesus akan membawa dia kepada kemenangan, akan membawa dia kepada satu jawaban bahwa orang benar akan mengalami kemuliaan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah persoalan hidup yang begitu rumit ini. Percayalah, orang benar pasti menang. Dikatakan di sini bahwa mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Kita akan mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan sesungguhnya yang dimaksud di sini adalah kita hidup untuk Tuhan. Sekali lagi, kita hidup untuk Tuhan. Seluruh hidup kita ini sepenuhnya kita persembahkan untuk Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan pekerjaan kita, di tengah-tengah rutinitas kita, satu hal yang harus kita ingat, bahwa hidup yang kita miliki saat ini adalah hidup untuk Tuhan. Ditanam di bait Tuhan, bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan di tengah-tengah manusia yang tidak peduli dengan kebenaran firman Allah yang memerdekakan, yang menyelamatkan, yang satu-satunya penolong dalam hidup kita ini. Ada banyak orang yang tidak mau tahu dengan ini. Ada banyak orang yang tidak mau peduli dengan kebenaran ini. Namun kalau kita menjadi orang-orang yang memahami kehendak Tuhan, yang mengerti kehendak Tuhan, yang mengutamakan Tuhan, yang menomorsatukan Tuhan, kita adalah orang-orang yang ditanam di bait Tuhan. Kita bukan orang-orang yang sekedar hidup, tapi kita adalah orang yang hidup, yang hidupnya untuk Tuhan. Sekali lagi, kita adalah orang-orang yang hidup, yang kehidupannya selalu untuk Tuhan. Ingat itu saudaraku yang sama Tuhan. Kalau kita sehat, kalau kita kuat, kalau kita berprestasi, kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana kita ada, dan kalau kita mengakui itu dengan berdoa, dengan mengucap syukur, dengan senantiasa terus berterima kasih, mengatakan Tuhan baik, tandanya kita adalah orang-orang yang ditanam di bait Tuhan. Tidak ada yang dapat mencabutnya. Sekali lagi, orang benar di dalam Tuhan tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Sebaliknya dia berkata, pada masa tua pun mereka masih berbuah, tetap produktif, tetap kerinduan
istilah limit dalam pengiringan kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang tetap konsisten, setia kepada Tuhan, setia melakukan kehendak Tuhan. Sesulit, seberat, sesukar apapun yang sedang kita alami, digambarkan di sini bahwa masa tua sekalipun tidak berhenti produktif selalu, menghasilkan terus buah-buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Rohani kita sehat. Kita tidak akan mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan di hari-hari terakhir ini. Karena yang kita miliki adalah firman Tuhan di atas segala-galanya, yang tentunya senantiasa dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudusnya. 16, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan pada Tuhan. Selalu kita mengatakan tidak ada yang benar dalam hidup ini selain Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berlaku curang dan tidak akan pernah melakukan kecurangan kepada orang benar. Dan Dia bukan karakter yang memiliki karakter kecurangan, karena Dia adalah pribadi yang mulia, pribadi yang kudus. Untuk itulah mari tetap menjadi orang yang bersemangat, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Ketika hal ini ada dalam hidup kita, saya percaya Tuhan pasti memampukan kita untuk setia melakukan kehendak-Nya sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Puji nama Tuhan.